Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Tektonofisik. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di pekan 5 mengenai sistem lempeng global. Yakni pada video ini saya akan membahas mengenai outline yang kedua, yaitu terkait dengan Euler pole. Jadi di sini hanya ada beberapa slide saja sebenarnya, dan akan mungkin pembahasannya cukup singkat ya, tidak terlalu banyak. Jadi kita coba langsung saja. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan beberapa dari rekan-rekan juga sudah diberikan tugas mungkin ya terkait dengan Euler pole. Jadi berbicara mengenai Euler pole berarti adanya suatu pergerakan yang mengacu pada titik tertentu. Jadi kalau misalkan berdasarkan definisi, jadi gerakan fragmen tersebut mengikuti pola sebuah lingkaran. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar ini, jadi Euler pole ini kita anggap sebagai titik kutubnya, titik kutub rotasi dari fragmen-fragmen yang ada, dan fragmen-fragmen ini dianggap atau kita sejajarkan dengan lempeng ya. Jadi seperti di gambar contoh yang sebelah kiri ini ada lempeng B dan lempeng A. Jadi lempeng B dan lempeng A itu bergerak berdasarkan mengacu kepada suatu kutub yang dinamakan kutub Euler pole. Jadi kita bisa lihat kutubnya di sini. Jadi lempeng A bergerak ke kanan kalau kita lihat gambar ya, dan lempeng B sebenarnya bergerak ke kiri. Jadi nantinya akan ada pergerakan yang membentuk sebuah ridge di sini, adanya divergen kan. Lalu tentunya ada transform juga di sininya, dan di sini juga ada subflexion zone-nya. Ya, jadi dia bergerak berdasarkan dengan kutub Euler pole di sini, dan perlu diketahui bahwasanya kutub Euler pole ini adalah kutub antara satu lempeng dengan lempeng lain. Jadi mungkin kebanyakan memang hanya mengacu kepada dua lempeng saja seperti itu. Nah, selain itu untuk Euler pole itu juga memiliki namanya ada grid circle dan small circle. Jadi grid circle itu adalah merupakan gerakan lempeng yang membentuk busur dari lingkaran yang besar. Jadi bisa dikatakan pergerakannya itu separalel dengan garis bujur, dengan kan small circle itu sebenarnya pergerakan yang relatif tegak lurus terhadap seperti inilah, seperti garis lintang seperti itu ya. Jadi garis circle itu busur lingkaran besar, tentunya harusnya mengikuti pola lempeng terhadap Euler pole-nya seperti itu ya. Kita bisa lihat ini contoh yang sebenarnya sudah tidak asing ya. Saya sudah sempat singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kita bisa lihat nih adanya model dari dua lempeng, dua ilustrasi bumi seperti itu. Jadi kita lihat gambar yang kiri dan gambar kanan. Jadi itu ada lempeng P, Q, R, S, T begitu ya. Itu bergerak berdasarkan pole-nya di P begitu ya. Jadi tidak akan bertabrakan. Beda halnya ketika seperti plate 1 dan plate 2 di gambar yang sebelah kanan. Jadi dia bergerak dengan kutub tertentu yang nanti menghasilkan sebuah divergen seperti itu. Oke, kita lanjut ke dua slide yang terakhir. Jadi di gambar ini kita bisa lihat bahwasanya ada Euler pole yang teramati pada bagian lempeng ini terletak pada kutub rotasi dan akan bergerak lebih pendek daripada bagian yang terletak jauh dari kutub rotasi. Dalam halnya, misalkan Euler pole memiliki titik di sini, jadi di bagian yang sini nih yang saya sorot itu memiliki pergerakan atau kecepatan yang lebih kecil daripada bagian yang bawah, karena memang semakin jauh itu akan memiliki kecepatan yang semakin besar. Itu kan konsep lingkaran ya, begitu. Nah, lalu yang bagian ketiga, yang bagian terakhir, jadi akan ada tabrakan yang kompleks antara lempeng ketika sudah sudah lebih dari dua lempeng. Taruhlah ini ada lempeng A, B, dan C. Jadi A dan B itu memiliki pole-nya masing-masing di sini.
dan B dan C, sedangkan B dan C itu juga memiliki pole di sini. Jadi mereka bergerak berdasarkan polnya masing-masing dan nanti akan menghasilkan tentunya tren atau batas lempeng yang memiliki arah yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Jadi sebenarnya gerakan lempeng ini sendiri itu kan dipengaruhi dari pergerakan di mantel ya, terhadap mantel dan inti bumi. Tapi memang karena sulit untuk kita ukur berapa besarannya, berapa nilai kecepatan pergerakannya, maka para peneliti itu mengasumsikan sebuah titik yang bisa kita lihat dalam skala peta gitu ya, map view, yang bisa bergerak dari lempeng satu ke lempeng yang lain. Maka itulah muncul konsep Euler pole dan memang sampai saat ini masih sering digunakan khususnya untuk mengetahui menginterpretasi gerakan lempeng-lempeng tertentu yang saat ini kan ada 13 lempeng di bumi seperti itu. Oke, sekian video singkat tentang Euler pole. Setelah ini mungkin bisa dilanjut ke video mengenai pembahasan part selanjutnya tentang triple junction. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.